Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kafa salatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Insyaallah hadza sabah sa'asra lakum faidatan minal kitab Safatut Tafasir li Syekh Muhammad Al-Yasabuni minas surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baina yaday suratul karimah. Di hadapan surat yang mulia ini. Hadhihi suratul karimatul makkiyah. Surat yang mulia ini diturunkan di Mekah. Wa ayatuha sab'un bil ijma, dan ayatnya terkumpul dalam 7 ayat menurut ijma atau kesepakatan. Wa tusamma al-Fatihah li iftitahil kitabil azizi biha, dan dinamakan dengan surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari kitab yang mulia. Haitsu innaha awalul Quran fit tartibila fin nuzul. Sesungguhnya dia merupakan surat pertama di dalam Al-Quran menurut segi urutannya, bukan dalam segi penurunannya. Wahia ala qasriha wa wajazatiha. Dan dia meringkas qad hautu ma'ani Quranil Azim. Sungguh meliputi makna-makna Al-Quran yang agung. Wa ishtamalat ala maqasidihi al-asasiyati bil ijmali, dan meliputi maksud-maksud dan asas-asas secara keseluruhan. Fahiya tatanawalu usuluddini wa furu'ihi, maka dia membahas tentang pokok-pokok agama dan cabang-cabangnya. Tatanawalul akidati, membahas tentang akidah, wal ibadata, wat tasyri'i wal i'tiqadi bil yaumil akhir. Itu dan membahas juga tentang ibadah dan syariat-syariat dan keyakinan tentang hari akhir. Wal imani bisifatillahi husna, dan keimanan dengan sifat Allah yang baik. Wa ifradahu bil ibadati, dan mengesakannya dengan beribadah kepadanya. Wal isti'anata wa du'a, dan meminta pertolongan dan berdoa kepadanya. Wa tawajjuhi ilaihi jalla wa ala bitalibil hidayati ila dinil haq, dan menghadapkan wajah kepadanya yang jalla wa ala untuk mencari hidayah ke agama yang hak atau benar. Wasiratul mustaqim, dan jalan yang lurus. Wattatri'i ilaihi wa tadarru'a ilaihi bitasbiti alal imani wa nahaja sabilis salihin, dan merendahkan diri kepadanya dengan kekokohan atas keimanan, dan mengambil dan mengikuti jalannya orang-orang yang salih. Wa tajannuba tariqil maghdubi alaihim waddallin, dan menjauhi jalannya orang-orang yang dimurkai bagi mereka dan orang yang sesat. Wa fihal akhbar an qisasil umami sabiqin, dan di dalamnya dikabarkan dari kisah-kisah umat sebelumnya. Wal itla'u ala ma'ariji su'adai wa manazili ashkiya, dan pengetahuan atas kebahagiaan yang tinggi dan tempatnya orang yang celaka. Wa fiha ta'abbud bi amrillahi subhanahu wa nahyihi, dan di dalamnya terdapat peribadahan dengan perintah Allah Maha Suci Dia dan larangannya. Ila ghairi ma hunalika min maqasidi wa auradi wa ahdafi, tanpa adanya maksud-maksud yang lainnya. Fayya kal ummi bin nisbati li baqiyati suwaril karimah, maka dia seperti ummi atau ibu yang dinisbahkan oleh surat yang mulia lainnya. Walihada tusamma ummul kitab li'annaha
jamiat maqasidahu al-asasiyatu. Dan oleh karena itu surat ini dinamakan dengan Ummul Kitab atau Ibu Kitab, karena sesungguhnya dia mengumpulkan maksud-maksud dan asas-asasnya. Fadluha rawa al-Imam Ahmad fil Musnad an Ubay bin Ka'ab qara'a ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keutamaannya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya bahwasanya Ubay bin Ka'ab dibacakan oleh Nabi, bahwasanya Nabi itu membacakan Ummul Quran. Faqala Rasulullah, yaitu Nabi membacakan Ummul Quran, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi ma anzala fit Taurati, dan demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah turun di dalam Taurat, wala fil Injil, dan tidak pula dalam Injil, wala fil Zabur, dan tidak pula dalam Zabur, wala fil Furqan misluha, dan tidak pula di dalam Al-Furqan atau yang semisal, ya sab'u masanil Qur'anul adimu alladhi utituhu, yaitu 7 ayat dan Al-Quran yang agung yang aku diberikannya. Fahadal hadisu asyarifu yashiru ila qawlihi ta'ala fi suratil hijri, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil adim. Maka hadis yang mulia ini itu menunjukkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr, dan sungguh kami datangkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Wa fi sahih Bukhari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Sa'id bin Ibn Mu'alla, dan Sahih Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Sa'id bin Ibnil Mu'al, la u'allimannaka suratan hiya a'dhamu suwari fil Qur'ani alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh aku akan ajarkan kepadamu surat, yaitu surat yang agung dalam Al-Quran, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, ya sab'ul masani, ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang, Al-Qur'anul adimu alladzi utituhu, dan Al-Quran yang agung yang diturunkan kepadaku. At-tasmiyatu, penamaan, sama dinamakan Al-Fatihah wa Ummul Kitab, dan Ummul Kitab, wa sab'ul masani, dan 7 ayat yang diulang-ulang, wa syafiyah, dan obat, wal wafiyah, dan lengkap, wal kafiyah, dan yang mencukupi, wal asas, dan asas, wal hamdu, dan alhamdu. Wa qad addadaha al-allama al-Qurtubi wa dzakara anna lihadhihi suratul karimah isna asyara isman, dan sungguh Imam Al-Qurtubi, al-Alama Al-Qurtubi telah menghitung dan menyebutkan bahwasanya surat yang mulia ini itu memiliki 12 nama. Al-Lughah, alhamdu isna bil jamili ala jihati at-ta'dhimi wa tabjili. Secara bahasa, alhamdu adalah pujian
yang indah atas pujian yang indah dalam aspek pengagungan dan pemuliaan makrunan bil mahabbah, dan disatukan dengan cinta, wa huwa nakidu dami wa a'ammu minasyukri, dan dia kebalikan dari adamu dan lebih umum dari asyukru. Lianna asyukru yakunu muqabilu an ni'mati bikhilafil hamdi. Karena sesungguhnya asyukru itu berhadapan dengan nikmat yang berbeda dari alhamdu. Lillahi ismun alam lidzati muqaddasati la yusharikuhu fihi ghairuhu. Lillahi adalah isim alam bagi zat yang suci dan disucikan yang tidak disuka nikmatnya. Qala Al-Qurtubi, Imam Al-Qurtubi berkata, hadal ismu Allah. Ini adalah isim Allah, baru asma'ihi subhanahu wa asma'uha, yaitu lebih besar namanya dan maha suci dia dan keseluruhannya. Wa huwa ismu lil mawjudil haq, dan dia adalah isim yang menunjukkan keberadaannya yang hak. Jami'u li sifatil ilahiyah, dan mengumpulkan sifat-sifat ketuhanannya. Al-man'utu binu'uti bina'wati ar-rububiyah, dia disifati dengan sifat ketuhanan, yaitu dengan sifat ketuhanan yang mengatur. Al-munfarid bil wujudil hakiki illahu subhanahu. Dan yang dimaksud dengan keberadaannya yang hakiki adalah tidak ada Tuhan selain dia, maha suci dia. Rabbu mushtaqu min tarbiyati wa ya islahu syu'uni ghairi wa riayati umurihi. Rabbu adalah pecahan dari at-tarbiyah, yaitu yang memperbaiki urusan orang lain dan memberi pelayanan atas perintahnya. Dalam persoalannya, qala Harawi, yaitu Harawi berkata, yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi, dikatakan kepada orang yang menegakkan dengan memperbaiki sesuatu dengan sempurna. Qad rabbahu, sungguh lafaz rabbahu itu waminhu rubbani yuna likiyamihim, dan darinya sifat rubbaniyun, karena menegakkan mereka dengan menegakkan dengan kitab. Warabbu yutlaku ala iddati ma'ani wahiyya, dan ar-rubba itu dipakai atas beberapa makna,
yaitu al-malik muslih wal ma'bud was sayyidul muta' al-alamin, yaitu al-alam ismu jinsin la wahid dan lahu min lafzihi karrohti. Al-alam adalah isim jinsi yang tidak ada satupun baginya lafaz yang seperti ar-rohti. Bahwa yashmalu al-insa wal jinna wal malaikata wasyayatina kada qala fara, yaitu manusia, yaitu meliputi manusia, jin, malaikat, dan setan. Demikian Al-Fara itu berkata, wa huwa mushtaq minal alamat li'annal alamatu ala wujudil khaliqu jalla wa'ala, dan dia adalah pecahan dari alamah, karena sesungguhnya al-alam itu adalah tanda atas keberadaan sang khaliq yang jalla wa'ala. Ar-Rahmanir Rahim, sifatani mushtaqatani minar rahmah, dua sifat dan dua pecahan dari rahmat. Qad ru'iya fi kulli min ar-Rahman war-Rahim, sungguh dijaga dalam segala hal dari lafaz ar-Rahman dan ar-Rahim. Makna lam yara fil akhir, dan maknanya tidak diperhatikan dalam hal yang lainnya. Ar-Rahman bimakna adimur rahmah, maka makna ar-Rahman adalah bermakna agung rahmatnya. Lianna fa'lan sigatu mubalaghah fil kasrati syai'in wa karena sesungguhnya lafaz fa'lan ini dia juga mubalaghah untuk melebih-lebihkan dalam banyaknya sesuatu hal yang dan keagungannya. Wala yalzimu min dawam kagutban wasukron, dan tidak mengharuskan baginya kekal seperti qutban dan sukron. Warrahimu bimakna daimur rahmah li'annahu sigatu fa'ilan tasta'milu fi sifatid daimah, dan ar-Rahim dengan makna kekal rahmatnya, karena sesungguhnya dia adalah sigah fa'ilat yang digunakan dalam sifat terus menerus. Kakarimi wa dharifi faka'annahu kila, seperti karim dan dharif. Maka demikian dikatakan al-adimur rahmah ad-daimul ihsan, yaitu agung rahmatnya dan kebaikan yang kekal. Qala al-Khutabi ar-Rahmani dzur rahmati asyamilati allati wasi'at al-khalqi fi arzakihim wa masalihim. Al-Khutabi berkata, Ar-Rahman itu memiliki rahmat yang menyeluruh dan luas,
dalam penciptaannya dan juga rizki mereka dan kebaikan dan kemaslahatan mereka. Wa ammat al-mu'minu wal kafiru, dan umum untuk orang mukmin dan juga orang kafir. Warrahimu khosun bil mu'min kama qala ta'ala wa kana bil mu'minina rahiman. Dan ar-rahim itu dikhususkan untuk orang mukmin seperti halnya firman Allah Ta'ala, dan demikianlah bagi orang-orang mukmin rahiman, atau kasih sayang. Ad-dinu al-jaza'u wa minhul hadis kama tadinu tudan, yaitu balasan, ad-din adalah balasan, dan seperti halnya dari hadis, yaitu apa-apa yang kamu lakukan maka akan dibalas. Ai kama taf'alu tujza, yaitu seperti kamu seperti apa-apa yang kamu lakukan itu akan dibalas. Na'budu qala Az-Zamkhsyari, yaitu Az-Zamkhsyari berkata, al-ibadatu aqsa ghayatu al-khudu'u wat tadlilu, yaitu beribadah itu adalah ibadah adalah sesuatu yang tinggi yang bertujuan untuk merendahkan diri dan menghinakan diri. Walidzalika lam tasta'malu illa fil khudu'i lillahi ta'ala. Dan demikianlah tidak dipakai kecuali dalam ketundukan untuk Allah Ta'ala. Li'annahu maula a'dhamun ni'ami fakana hakikan bi'aksal khudu'i. Sesungguhnya dia adalah pelindung yang agung dalam kenikmatan-kenikmatan yang secara hakiki dengan kemuliaan yang tinggi. As-sirat at-tariqu wa aslahu bisin minal istirati bimakna al-ibtila, yaitu sirat adalah jalan. Aslinya menggunakan sin dari istirat atau menelan, bimakna al-ibtila, itu menelan. Karena tariqah yabtali'u as-salik, seperti seolah-olah jalan itu menelan orang yang berjalan. Qala syair berkata, syahanna ardahum bil khili hatta syaraknahum adalah minas sirati, yaitu kami memenuhi bumi mereka dengan kuda hingga kami tinggalkan mereka melewati jalan al-mustaqim alladzi la iwajan fihi wala inhirafi amin. Al-mustaqim yaitu tidak ada yang bengkok di dalamnya dan tidak ada yang bengkok. Amin. Ai istajib doa-ana, yaitu jawablah doa-doa kami. Wa ya laisat
minal Qur'anil karimi ijma'an, yaitu dia bukan dari Al-Qur'an yang mulia menurut ijma'. Walihada lam tuktab fihi, dan ini tidak tertulis di dalamnya. Wa innama hiya min ta'lim Rasulullah wahadihi, dan sesungguhnya dia itu diajarkan oleh Rasulullah dan sebagai hidayah. Jadi di sini saya akan membahas tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini diturunkan di Mekah dan dikumpulkan dalam 7 ayat menurut ijma atau kesepakatan. Dan surat ini dinamakan dengan surat Al-Fatihah sebagai pembuka dari kitab yang agung. Dan surat Al-Fatihah di sini dia berada di awal kitab, tapi bukan dari segi urutannya, tapi dari segi penurunannya. Maka surat Al-Fatihah ini dia itu membahas tentang pokok-pokok agama dan juga cabang-cabangnya, dan juga membahas tentang akidah, beribadah, syariat, dan juga keyakinan tentang hari akhir, dan juga beriman terhadap sifat-sifat Allah yang baik. Dan juga membahas tentang untuk mengesahkan Allah dengan cara beribadah, dan juga meminta pertolongan dan juga berdoa kepadanya, dan menghadapkan wajah kepadanya yang Jalla wa'ala untuk mendapatkan hidayah ke agama yang benar dan jalan yang lurus, yaitu dengan cara mengikuti jalannya orang-orang yang salih dan tidak mengikuti atau menjauhi dari jalannya orang yang dimurkai dan juga jalannya mereka yang sesat. Dan surat Al-Fatihah di sini itu dinisbahkan oleh surat-surat yang mulia lainnya dengan ummu, itu ibu, atau dan ada juga yang menamakan dengan ummul kitab atau ibu dari kitab, karena dia itu surat ini itu mengumpulkan maksud-maksud dan juga asas-asas. Kemudian terdapat keutamaan di dalamnya yaitu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, bahwasanya Ubay bin Ka'ab itu dibacakan oleh Rasulullah tentang Ummul Kitab. Maka Rasulullah itu berkata, "Tidaklah surat ini itu diturunkan ke Taurat, Injil, Zabur, Al-Furqan atau hal yang semisal, dan juga Al-Quran yang agung yang telah diberikan kepada Rasulullah." Dan ini itu berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Hijr, itu dan sungguh kami datangkan 7 ayat yang berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kemudian keutamaan yang kedua, dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Abi Sa'id itu diajarkan oleh Rasulullah tentang surat yang agung, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu 7 ayat yang diulang-ulang, dan juga Al-Quran yang agung. Kemudian penamaan tentang surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu dinamakan, ada yang menamakan surat ini itu dengan surat Al-Fatihah, Ummul Kitab, Sab'ul Masani, Asyafiyati, Wal Wafiyati, Wal Kafiyati, dan Asasi, Wal Hamdu. Dan ini itu menurut
Imam Afwan, dan menurut Imam Al-Qurtubi itu terdapat 12 nama terhadap surat Al-Fatihah ini. Kemudian secara bahasa, alhamdulillah adalah nama-nama yang indah. Dan juga alhamdulillah ini itu bersifat umum dari asyukru. Karena berhadapan dengan perbedaan dari lafaz alhamdulillah. Kemudian lillahi. Lillahi di sini adalah ismun alam karena zatnya yang disucikan. Bahasanya tidak ada, dan dia itu juga tidak, yaitu Allah tidak disekutukan dengan yang lainnya. Kemudian Imam Al-Qurtubi itu berkata, Allahu, yaitu isim ini itu untuk membesarkan namanya, yaitu Maha Suci Dia, dan lain-lain. Yaitu Allah di sini menunjukkan bahwasanya keberadaan Allah itu hak atau benar dengan sifat-sifat ketuhanannya dan juga rububiyahnya, itu menjaganya, yang menunjukkan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Suci Dia. Sedangkan Rabbun yaitu pecahan dari terbiyah tanpa Rabbu itu adalah pecahan dari terbiyah. Bahasanya Harawi itu berkata, dikatakan kepada orang yang menegakkan untuk memperbaiki sesuatu yang sempurna, itu dikatakan dengan Rabbaniun, atau orang yang menegakkan kitab. Kemudian Al-Alamin, dia adalah ismun jinsin yang menunjukkan tidak ada satupun baginya lafaz yang tidak ada satupun Tuhan selain Dia. Contohnya seperti orang yang menunjukkan bahwasanya di sini itu meliputi manusia, jin, malaikat, dan syaitan, atau yang lain-lain. Dan al-alamin itu adalah pecahan dari alamah. Karena sesungguhnya al-alam itu adalah al-alamah itu al-alam itu menunjukkan tentang keberadaan Sang Khalik yang Jalla wa'ala. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih dan Penyayang, yaitu dua sifat yang dibagi menjadi dua pecahan dari Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman dan Ar-Rahim di sini itu dijaga dari segala hal. Kemudian makna dari Ar-Rahman itu adalah agung rahmatnya, karena yaitu sifatnya itu tidak selama-lamanya, dan ini itu umum untuk siapapun. Kemudian Ar-Rahim itu maknanya rahmatnya yang kekal, yang mengikuti sigo fa'il dan digunakan dalam sifat kekal atau selama-lamanya. Kemudian Al-Khattabi itu berkata, Ar-Rahman itu menunjukkan Ar-Rahmat,
yang kemudian yang menunjukkan bahwasanya Ar-Rahman itu bersifat tidak kekal, bisa untuk orang-orang mukmin dan juga orang-orang kafir. Sedangkan Ar-Rahim adalah khusus untuk orang mukmin, seperti yang Allah firmankan, dan demikian orang mukmin itu mendapatkan rahim atau kasih sayang. Sedangkan ad-dinu itu adalah hari pembalasan, sebagaimana hadis Nabi SAW, apa-apa yang kamu lakukan itu akan dibalas. Dan juga lafaz na'budu itu Azam Khosyari itu berkata, ibadah itu anak budu itu adalah tunduk kepada Allah dengan bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan, dan juga hakikat dari mendapatkan kenikmatan yang hakiki. Kemudian sirat, yaitu jalan yang menelan. As-sirat adalah at-tariq, aslinya itu menggunakan sin yang bermakna ibtila atau menelan. Kemudian al-mustaqim adalah yang yaitu mustaqim adalah jalan yang tidak bengkok. Amin itu adalah permintaan yang menunjukkan bahwasanya kabulkan doa kami, dan dia tidak disebutkan di dalam Al-Quran yang mulia, dan tidak pula ditulis di dalamnya. Dan ini adalah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhil faidatul yamini dawajattu minni. Al-akhta'u qawlan wa fi'lan fataqabbalu idari wasma'huli. Sallallahu ayyan fa'na bima 'allamtana wa yaftah alaina futal arifin.